Beda praktek bagi hasil dengan riba, Bu. Jadi yang sering disebut jasa itu sebenarnya bukan jasa, tapi itu riba. Yang sering disebut bagi hasil, kalau prakteknya masih sama, itu juga riba. Praktek bagi hasil itu bukan dalam pinjam meminjam, Bu. Praktek bagi hasil itu dalam kerjasama mudorobah. Kalau pinjam meminjam itu tidak ada istilah bagi hasil. Pinjam meminjam itu namanya qard. Qard itu tidak boleh mengambil keuntungan. Tetapi boleh kalau pas lunas nanti ngasih tambahan tanpa perjanjian di awal. Sebagaimana seorang sahabat pernah dipinjami oleh Nabi, maka Nabi melunasi. Sahabat ini mengatakan, qadoni wazadani. Rasul melunasi untukku dan nambahi untukku. Jadi kalau mau nambahi sesudah lunas tanpa ada perjanjian di awal. Jadi silahkan mau nambahi boleh, tapi kalau sudah lunas dan tidak ada perjanjian di awal. Yang kedua, yang disebut sebagai bagi hasil itu harus benar-benar bagi hasil. Kalau tidak ada usahanya kok disebut bagi hasil? Bukan bagi hasil. Usahanya udah rugi masih bilang bagi hasil. Bagi hasil itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya satu saat ingin punya usaha. Sebut saja usaha jual beli apa itu? Jual beli mobil. Jadi usaha jual beli mobil. Sehingga saya butuh modal. Katakanlah karena mobil second modalnya tidak terlalu tinggi, 300 juta. Karena tadi ibunya ngasih ilustrasi mobil, jadi saya buat angka 300 juta. Tapi kalau angkringan kan cukup 3 juta. Nah, ya masa mobil 3 juta kan tidak mungkin. 300 juta. Dari 300 juta ini nanti hasilnya berapa dibagi antara pemodal dan pengelola. Disepakati. Untuk pemodal berapa, pengelola berapa? Bisa 50-50, 50-50, atau bisa 60-40, bisa 70-30, bisa 80-20, sesuai kesepakatan. Ingat, hasil yang dibagi bukan modal. Dari 300 juta ini ternyata laris manis. Bulan pertama setelah direkap, karena tiap hari mobilnya laku begitu, untungnya ternyata 50 juta. Enak men ya. Nah, ilustrasi kok sakarepe sing gawe. Ya. Namanya cuma ilustrasi. Ternyata untungnya 50 juta. Nah, ya ora mungkin asline. Nah, karena untungnya 50 juta, kesepakatan di awal bagaimana? Saya buat saja 70-30 nggih, etok-etoke. Nah, jadi pengelola 70, pemodal 30. Nah, karena membuat skemanya seperti itu, maka berarti pemodal mendapat 15 juta, pengelola mendapat 35 juta. Nek rada kangelan le mikir, saya buat 50-50. Berarti 50-50. Pemodal 50, pengelola 50. Ini namanya bagi hasil. Nah, karena 50 juta berarti pengelola dapat 25 juta, pemodal dapat 25 juta. Ini namanya bagi hasil. Dihitung dari hasilnya. Bulan kedua ternyata untungnya cuma 10 juta, sepi. Berarti pemodal dapat berapa? 5 juta, pengelola 5 juta. Bulan ketiga 20 juta, pemodal berapa? 10, pengelola berapa? 10. Ini namanya bagi hasil, ada hasilnya. Biasanya gitu nomor betul bagi hasil. Ya. Kalau rugi ya rugi. Nah, iya, iya. Enggak, maksudnya pemodal kan modalnya hilang.
ya kan? Sementara pengelola tidak dapat apa-apa, berarti ruginya sama-sama rugi. Ini namanya mudharabah bagi hasil. Dan bagi hasil ini bisa pula dengan skema musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu seperti ini. Saya buat ilustrasi angka yang kecil saja ya. Tadi kegedean 300 juta. Nah, berapa? Modal 20 juta. Katakanlah buat bisnis di sektor real, enggak usah disebut opo, enggak ora realistis. Nah, dari 20 juta ini karena pembagiannya tadi adalah separuh-separuh, pembagiannya separuh-separuh. Setelah kemudian bisnisnya ini sudah stabil, jadi dia baru bagi hasil kalau sudah stabil, kalau belum stabil belum. Baru minjem kemarin kok besok suruh ngangsur ketemu berang perkara. Nah, jadi sudah stabil, maka ketika sudah stabil dia bisa bagi hasil. Karena tadi modalnya 20 juta, berarti sahamnya senilai berapa? 20 juta. Saham senilai 20 juta. Ini saya buat angka kecil ya, ilustrasi. Dan ternyata di bulan itu dapat untung 2 juta. Biar gampang ngitung tadi 50-50, berarti dibagi 1 juta 1 juta. Bulan berikutnya ternyata dapat 4 juta. Berarti berapa? 2 juta 2 juta. Lalu si pengelola tadi ingin beli sahamnya karena dapat banyak kan? Berarti pemodal dikasih 2 juta, pengelola dapat 2 juta. Yang 1 juta, yang 1 juta dia ambil, yang 1 juta dia modalnya sahamnya dibeli. Pak, sahamnya saya beli 1 juta. Berarti pemodal tadi masih berapa? Kan tadi 20 juta sahamnya nilainya. Sudah dibeli 1 juta. Tinggal 19 kan? Bulan berikutnya bagi hasilnya itu sudah dihitung berapa? Bukan dari 20 juta, karena yang 1 juta sudah modalnya sendiri sudah dibeli. Maka bagi hasilnya dari hasil yang 19 juta. Ternyata untungnya bulan berikutnya 2 juta. Berarti untungnya cuman 1.900.000, yang 100 sudah milik sendiri. 1.900.000 dibagi 2. Berapa tadi? 900 seket. Kok 900 seket? 8 seket kosong seket. Baik, sudah dibagi 2 ya. Ternyata bulan berikutnya lagi untungnya 5 juta. Berarti berapa? 2,5 dengan asumsi yang tadi 100.000 sudah milik. Kalau 100.000 yang modalnya yang 1/20 sudah dibeli, berarti dari 5 juta ambil dulu 1/20 milik sendiri. 1/20 berapa mas? Dari 5 juta pokoknya ambil 1/20 lah. Ini ilustrasi cepatan pengajian kok, ranggo papan tulis. Berapa? 2,5. Baik, kemudian sisanya dibagi 2. Dan dia pengen beli sahamnya lagi. Dia beli sahamnya lagi berapa? 2 juta misalnya. Berarti sahamnya tinggal berapa? 17. Nah, bulan berikutnya untung lagi 2 juta. Berarti yang 300 sudah miliknya sendiri. Yang dibagi 2 berapa? Yang 17. Nah, bisa dipahami? Terus berkurang sampai habis. Nah, itu sahamnya bisa dibeli oleh pengelola sampai selesai. Bisa dipahami? Ini namanya musyarakah mutanakisah. Ini bagi hasil. Bisa-bisa nanti modalnya habis dibeli terus. Tapi kalau pemodal mengatakan wes separuh ora oleh dituku ya wes. Pemodal bilang, oh sudah nih modalmu sudah separuh, modal saya sudah separuh, saya tidak mau dibeli lagi nih, kerjasamanya dilanjutkan gini aja ya monggo. Bisa dipahami? Ya. Jadi itu disebut bagi hasil. Prakteknya ngatan niku napa mboten? Berarti bukan bagi hasil.